Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Aginana Bang Heri berada kembali di lahan ubi jalar ya. Sebelum kita lakukan aktivitas seperti biasanya, tak lupa saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat Islam yang hari ini menjalankan kewajiban ya. Terima kasih. Nah, hari ini memang 2 hari nggak ngonten ya, karena ada kesibukan yang enggak bisa saya tinggalkan boy. Ya wis ra nek diwakil nih. Ya alhamdulillah di hari puasa ketiga ini saya kembali akan menyapa Anda dan mau baca ya terus kuat poso ya, walaupun kita beraktivitas di lahan. Yang penting kita niat berusaha pasti akan mampu menghadapi rintangan. Nah, kenapa hari ini Bang Eri baru nyimak memberikan apa ya video lagi ya, karena ya tadi aktivitas yang luar biasa padat entah di bidang apapun ya, yang penting ya santai bareng ya. Ini Bang Edi berada di lahan yang itu ya, di video awal lahannya jagung, dan hari ini kita sudah memasuki 2 minggu lebih beberapa hari ya, karena di sini setelah saya tanam ubi jalar ini Red Kasdo 1 dan Red Kasdo 2 itu terus panas. Nah, akhirnya pemupukan saya lakukan hari ini ya. Alhamdulillah tadi malam juga lagi barusan diguyur hujan. Suwira diungak lur. Gulmane sudah kayak gini. Ini nanti kita akan aktivitas ya. Yang jelas pertama kali kita akan melakukan pemupukan pertama ya untuk ubi jalar yang saya tanam. Salah satunya adalah Red Kasdo yang hari ini lagi bener-bener banyak dicari peminat ubi jalar ya, entah mulai dari bibitnya, umbinya, apalagi ya, karena apalagi di bulan puasa ini banyak kawan-kawan yang menikmati untuk produk kita ya, yaitu ubi jalar Red Kasdo yang lagi viral-viralnya ya. Nah, ini untuk kawan-kawan Bang Heri cerita dulu ya sebentar sebelum kita lakukan aktivitas ini. Nanti pemupukan akan saya lakukan dengan metode tabur ya, karena saya menunggu hujan. Alhamdulillah tadi malam hujan, walaupun nggak deras, akhirnya tanahnya sudah kayak gini. Nah, ini tanah sudah berair ya. Ini kita memakai pupuk, ini sudah saya siapkan Ponska sama urea. Ini saya jadikan pupuk andalan saya. Biasanya jarang pakai urea, tapi hari ini saya pakai urea ya. Ureanya tetap yang bersubsidi, Ponskanya juga yang bersubsidi. Nah, dengan takaran untuk urea 1 kilo kita hanya 1 on saja. Kebalik, untuk Ponska 1 kilo kita tambahkan urea sekitar 1 on saja ya. Untuk musim ini untuk menambah daya pertumbuhan batang daun itu kita pakai urea, tapi hanya itu 1 on untuk 1 kilo Ponska ya. Nah, ini fungsinya yang jelas untuk menambah kecepatan pertumbuhan batang ya, untuk pemakaian urea, karena sudah mulai jarang hujan kita beranikan memakai urea ya. Kalau musim penghujan saya nggak pernah pakai urea, biasanya cuman pakai Ponska subsidi saja. Nah, seperti ini ya. Ini sudah saya campur, mungkin nggak begitu kelihatan ya. Untuk takaran seperti biasa ya, untuk metode pemupukan yang saya lakukan. Nah, seperti ini saya sudah ngambil. Ini nanti mungkin habis 1 sak 50 kiloan ya untuk tanaman hari ini yang siap kita harus lakukan pemupukan ya. Nah, caranya ya seperti biasa ya, kita tabur mengelilingi tanaman kita. Nanti jangan lupa untuk setelah kita pupuk ini nanti kita timbun ya sedikit, walaupun cuman ibaratnya ya cuma nutupi ini pupuk yang sudah kita tabur ya. Yang jelas fungsi dari pemupukan yang saya lakukan dengan ditabur kemudian kita timbun, yang jelas yang satu keuntungannya jika terjadi hujan deras, pupuk itu tidak akan semuanya larut entah kemana, yang jelas berada tetap di area tanaman kita ya. Jadi untuk pemupukan tabur itu wajib kita tutup, apalagi di musim penghujan. Walaupun musim kemarau sebenarnya harus kita tutup ya. Fungsinya yang pertama jelas agar pupuk itu tidak larut dengan air kalau hujan, tapi kalau musim panas tidak menguap. Jadi lebih baik untuk pupuk awal atau pupuk pertama yang dilakukan
pada ubi jalar itu kita tabur kemudian kita timbun, walaupun hanya sekedar menimbun sedikit ya. Yang jelas pupuk yang kita tabur usahakan tertutup tanah semuanya ya. Itu tadi ya yang harus kita lakukan. Nah ini tak lanjutkan kawan, nanti jarak jauh ya. Oke. Pemupukan kalau bulan puasa ya enaknya dilakukan pagi hari. Nek enggak pagi hari nanti yo gimana ya, capek endang kelihatan. Ini nanti setelah kita lakukan pemupukan, biasanya saya lagi menimbun juga sekaligus pencabutan gulma ya. Karena gulma nih ngeri tenan lur, ngeri bener. Kenapa? Karena sudah waktunya pemupukan, enggak hujan, akhirnya rumputnya tumbuh seperti itu ya, kelihatan ya. Nah ini harus kita cermati. Pertumbuhan dari tanaman itu kalau diimbangi dengan gulma yang cukup banyak, itu menandakan lahan kita sudah kategorinya subur ya. Jadi kalau tanpa adanya rumput ya wis ra pantes, tapi itu ya tadi harus kita bersihkan ya. Gitu. Nah, oke kawan, sebelum itu tak cari dulu air ya. Saya mau cuci tangan. Nah ini kita sepil dosis pupuk. Oke. Suara jangkrik, suara guys, pokoknya mantap ya. Oke kawan, kita lanjut bareng-bareng ya. Saya sudah cuci tangan karena megang handphone tentang basah. Nah kita nyepil bareng aja. Nah kalau gitu, nah ini area red kasdu saya, red kasdu 1 dan 2 ya. Di usia 2 mingguan rumputnya kayak gini harus kita hilangkan ya. Apalagi yang namanya rumput ini, teki, ini wajib banget kita hilangkan untuk di lahan kita ya. Sebenarnya setelah hujan itu enak harus kita hilangkan ya, untuk yang namanya tanaman pengganggu yaitu gulma seperti ini. Nah, ini usia 2 mingguan, nah gini ya. Nah itu keuntungannya ya buat kita kalau kita nyabutin sambil memupuk. Yang jelas pori-pori tanah ini seperti ini sudah terbuka, kemudian kita taburkan pupuk seperti ini keliling. Nah ini kan malah bisa meresap ke dalam tanah ya. Kemudian caranya gini, cuma kita timbun tipis saja ya, sekaligus penggemburan atau pencabutan gulma, sekaligus kita menutup pupuk yang barusan kita tabur ya. Yang jelas itu lebih efektif ya, seperti ini. Nah usahakan jangan mengenai daun ya kalau bisa ya, tapi usahakan bisa ya, karena daun itu kalau tertimpa pupuk walaupun cuma 1 biji atau 1 butir pupuk, yang jelas akan gosong. Jadi seperti ini ya, kita lakukan tabur aja sedikit ya, mungkin hanya cuman sesendok ya, karena takarannya Bang Iri seperti ini. Biasanya lakukan pagi hari karena ya banyaknya aktivitas ya. Untuk pemupukan sebenarnya boleh ya kita di pagi hari, sore hari, itu enggak ngaruh. Yang penting usahakan setelah kita lakukan pemupukan ini langsung kita timbun ya. Jadi ben aja nguap, kena panas, nek udan yo ora keri. Nah intinya kita harus memaksimalkan apa yang kita berikan pada tanaman kita. Ini mantap. Nah ini untuk red kasdu memang sudah terbukti ya hari ini jadi incaran para pecinta ubi jalar, entah dimanapun. Terima kasih. Nah, ini untuk sampai atas sana ini ada 7 lajur ya, 7 bedengan sama petak-petak gitu, naik turun karena memang di daerah saya itu pegunungan. Sampai atas itu semua saya tanami red kasdu, pelangi madu, sama gemoy 1 ya, yang lagi viral-viralnya itu. Juga ada raja madu bagian atas tengah, itu khusus
Raja Madu satu petak berisi sekitar 200 berapa gitu ya, sekitar 200-an lah. Nah, ini untuk ubi yang lagi ini ngetren. Nah, kayak ini adalah varietas dari Red Casdo 2 ya, yang banyak saya kembangkan mulai tanam yang ketiga ini ya. Kemarin nanam kedua masih kita jumlahnya sangat terbatas ya, karena bibit kita belum banyak untuk Red Casdo 2, tapi untuk Red Casdo 1 sudah ribuan. Hari ini pun sudah banyak kita kembangkan di sini ya. Dari para petani juga kawan-kawan yang lain yang berminat bisa menghubungi Bang Edi langsung. Nanti bagian pengiriman kita akan mengirim tepat pada Anda ya. Masih tepat ya langsung pengiriman. Yang penting Anda bisa menghubungi nomor di 082334766470. Nah, itu ya. Nanti bisa Anda langsung call aja nomor itu untuk pembibitan tentang ubi jalar varietas yang dikembangkan sama Bang Heri ya. Nah, ini genangan air pun masih ada karena tadi malam alhamdulillah ya lumayan deras ya. Saya sudah nek cara wong Jawa ngarep-arep ora udan-udan, tapi alhamdulillah hujan. Langsung pagi kita lakukan pemupukan yang saya tunggu ya. Nah, kita lakukan aktivitas pagi sambil berpuasa. Nek esok-esok ya sik tenagane sik full ya. Oke. Nanti akhirnya memang ya seperti itu, harus kita pupuk, kemudian kita timbun, kita cabutin gulma ya. Untuk pemakaian herbisida pembasmi rumput saya tidak pernah melakukan ya. Untuk kawan-kawan nggih Pak. Nah, seperti ini melakukan kegiatan aktivitas pagi ya. Wajib kita lakukan pemupukan di usia awal karena pembentukan dari umbi itu adalah perawatan di bawah 1 bulan. Itu pasti akan menunjang keberhasilan Anda. Jadi kalau usahakan di usia 0 sampai 1 bulan itu harus memang benar-benar dirawat ya. Jadi untuk keberhasilan itu akan lebih tinggi hasilnya. Apalagi untuk tanaman umbi-umbian seperti yang saya lakukan ini. Oke, terima kasih. Itu tadi untuk kawan-kawan yang sudah menyimak sedikit saya berbagi tentang metode pemupukan dari saya untuk Red Casdo. Ini juga bisa berlaku untuk varietas ubi jalar yang lain ya. Oke, terima kasih. Tetap semangat walaupun kita lagi berpuasa. Salam Tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.